Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita di probabilistic thinking. Seperti kalau teman-teman udah lihat di probabilistic thinking di video sebelumnya, saat ini kita akan bermain game. Game apa? Game probabilitas ya. Jadi ini game pertama kita. Kita ada namanya kartu ya. Jadi teman-teman tahu kalau andai kata kartu itu jumlahnya ada berapa totalnya? Dalam satu set kartu ada 52. Nah, di sini ada namanya conditional probabilitas gitu ya. Jadi conditional probabilitas itu dirumuskan dengan probabilitas dari E given K atau kejadian K ini terjadi dulu sebelum kejadian E adalah probabilitas dari E irisan K dibagi dengan probabilitas dari K. Gimana maksudnya? Coba kita lihat contohnya seperti ini ya. Misal ada event E, yaitu event di mana 7, 8, kartu 7, 8, as, dan queen itu muncul gitu ya. Seperti teman-teman tahu bahwa kartu 7, 8, queen, dan as itu akan muncul bisa berapa? 4 kali. Maksudnya adalah 7-nya bisa 4, 8-nya bisa 4 kali, as-nya 4 kali, queen-nya 4 kali. Maksudnya ya kan 7-nya bisa dalam bentuk hati, wajik gitu ya, dan lain sebagainya ada 4 ya kan. 8 juga gitu bisa dalam bentuk hati, wajik gitu kan, seperti yang kita dilihat di gambar ini ya. Jadi kalau ditanya berapa sih probabilitas dari event E ini, berarti tinggal ini ada 4, 1, 2, 3, 4, gitu ya. 4 dan mungkin akan muncul 4 kemungkinan terjadi, bisa jadi dalam bentuk wajik, bisa dalam bentuk hati, dalam bentuk apa ini namanya, dan sebagainya. Jadi ada 7, 8, as, queen, jadi ada 4 dan kali 4 karena ada 4 kemungkinan ya. Dibagi dengan populasinya tadi adalah 52 ya kan? Ada 52 jadi 16/52. Paham ya? Ini baru hal yang simple. Selanjutnya kalau ditanyakan berapa sih probabilitas dari K1? K1 itu adalah event ketika picture card atau kartunya itu yang ada gambarnya. Kartu yang ada gambarnya itu adalah king, queen, sama jack ya kan ada gambarnya. Maksudnya bergambar gitu, bergambar king, queen, dan jack. Masing-masing king, queen, dan jack ada 4 ya kan, ada bisa dalam bentuk king, queen, jack-nya dalam bentuk hati, dalam bentuk wajik, dan lain sebagainya. Jadi, probabilitas dari K1 adalah 3, yang menandakan adalah king, queen, dan jack, dikalikan dengan 4 kali, mungkin dia akan muncul bisa dalam bentuk hati, dalam bentuk wajik, dan lain sebagainya. Nah, jadi probabilitasnya adalah 12/52. 52 di sini adalah karena jumlah total dari kartu itu adalah 52. Selanjutnya, ditanyakan adalah probabilitas E given K1. Maksudnya adalah K1 itu terjadi dahulu sebelum event E. Jadi K1 yang di belakang ini adalah event yang terjadi dahulu sebelum event yang di depannya atau probabilitas dari E. Seperti dikatakan di sini adalah kalau kita mau cari PEK1 ini adalah dengan ini ya kan, cari irisannya atau E irisan K1 dibagi dengan K itu sendiri ya kan. Jadi ini bisa N, bisa juga P, probabilitas. Jadi sama aja nanti hasilnya. P ini maksudnya ada probabilitas ya teman-teman, buat yang belum tahu tentang P ini ada probabilitas. Jadi kalau teman-teman tahu tentang irisan, apa sih irisan itu? Irisan itu misal teman-teman punya diagram Venn seperti ini, yang dikatakan irisan adalah yang di tengah ini ya kan? Atau intersection-nya adalah di tengah ini. Nah kalau misal tadi event E, tadi adalah 7, 8, as, dan queen. Dan di K1 adalah king, queen, dan jack, maka yang beririsan adalah yang sama dari E dan K, yang sama-sama ada irisannya, yang sama-sama ada di E dan K adalah benar, queen, ya kan? Adanya queen, gitu ya.
Jadi, seperti yang dikatakan di sini, probabilitas dari E given K, E irisan K adalah berapa? Yang sama tadi sini ada Queen. Queen tadi bisa bentuknya ada 4 kali muncul, ya kan? Berarti 4 per 52 dibagi, di sini masih ada dibagi, karena di sini ada dibagi, dengan probabilitas dari K1. K1. Probabilitas K1 tadi kita sudah dapatkan adalah ini ya, 12 per 52. Atau bisa kita lihat adalah 1 per 3. Gitu ya. Kenapa bisa P? Di sini bisa P, bisa N. Bisa saja karena nanti at the end akan dihilangkan ya satu set kartu itu atau jumlah total kartu tersebut. Bisa juga N tadi adalah ada 4 dan 12 gitu ya, sama-sama. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Jika ada event K2 adalah 6 atau 7, maka berapa probabilitas K2? Benar, jadi 6 atau 7 itu bisa muncul berapa kali? 4 kali, ya kan? Bisa dalam bentuk wajik dan lain sebagainya. Jadi 6-nya bisa 4, 7-nya bisa 4 kali. Jadi 8 atau 2, karena ada dua kemungkinan 6 dan 7, kali 4. 4 itu adalah ini, 1, 2, 3, 4, dibagi dengan 52, atau 8 per 52. Nah, sekarang berapa sih probabilitas E given K2? Berarti kita lihat adalah irisan dari E, irisannya K2, dibagi dengan probabilitas dari K2 yang di belakang, ya kan? Nah, E irisan K2, seperti kita lihat, yang ini E, yang ini K2. Itu adalah berapa? Yang E tadi adalah 7, 8 as queen. Kalau yang K2 tadi adalah 6 dan 7. Berarti ada yang sama adalah yang 7. 7 bisa muncul berapa kali? 4 kali, ya kan? 4 kali per 4 kali per 52 dibagi dengan probabilitas K2 tadi adalah 8, ini 8 per 52 atau 1 per 2. Paham ya sampai sini ya? Masih gampang. Untuk saya tekankan di sini adalah ketika kita ngomongin tentang irisan, E irisan K2 atau E irisan K1 di sini, itu akan sama dengan K1 irisan E gitu kan. K1 irisan E sama E irisan K1 hasilnya akan sama. Mana sih yang sama dari E dan K1 itu ya kan? Tadi yang sama adalah Queen. Kalau E dan K2 yang sama adalah 7. Oke, sampai sini paham ya? Lalu kita akan ngomongin lagi dengan K3. K3 ini adalah A, 2, 5, 6, 8, J kaki gitu kan. Berapa probabilitas K3? Tinggal dikali aja. A-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali 4. 4 di sini adalah ini tadi seperti saya katakan. Ada wajik, ada apa ini namanya, keriting ya. Ada hati dan lain sebagainya. Nah, 8 kali 4 dibagi 52. Kenapa 52? Karena total dari satu set kartu itu adalah 52. Jadi ada 32 per 52. Nah, kalau ditanyakan adalah E irisan K3. Di sini E tadi adalah 7, 8, As, dan Queen. Gitu ya. K3 tadi adalah A2, 5, 6, 8, J, kaki. Yang sama adalah berarti 8 dan Queen ya kan, karena di situ nggak ada 7, di K3 nggak ada 7 dan nggak ada As. Jadi 8-nya bisa 4 kali, maksudnya ada bentuk hati dan lain sebagainya 4 kali, dan yang Queen juga bisa 4 kali, berarti ada 2 kali 4, jadi ada 8 per 52. Gitu ya. Dan kita jangan lupa dibagi dengan K3 tadi, probabilitas K3 adalah 32 per 52. Hasilnya adalah 8 per 32 adalah 1 per
Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau kita ngomongin irisan berarti kita cari event yang sama atau kartu yang sama di E dan K2. Misal tadi irisan E, irisan K2 berarti yang sama adalah yang 7 seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kasus lain. Seperti yang kita lihat ada coronavirus, ya kan? Nah, ada coronavirus. Suatu coronavirus itu dia memberikan afeks 0,1 dari populasi. Jadi misal di sini ada 1.000 populasi, 1.000 orang gitu, 1.000 orang atau 1.000 orang gitu kan. Maka kalau andai kata 0,1% dari 1.000 orang yang terkena COVID berarti ada 1 orang. Paham ya gimana caranya ya? Ya 0,1 per 100 dikalikan 1.000 gitu. Kan? Jadi 0,1 kali 10 yaitu 1 orang. Nah, lalu ada sebuah tes, ya katakanlah rapid test atau swab test gitu ya, yang akurasinya adalah 90% akurat. Itu ya, maksudnya 95% akurat adalah bisa jadi tes ini error gitu. Errornya bisa misal harusnya dia positif, si orang itu positif tapi tesnya mengatakan itu negatif, atau sebaliknya di tes negatif tapi ternyata orangnya adalah kena COVID gitu ya. Jadi ada 5% kemungkinan errornya. Gitu ya. Nah, terus kalian tes dan ternyata dari hasil tes itu kalian positif. Sedih ya? Sedih. Nah, berapa sih kemungkinan kalian itu benar-benar kena corona gitu ya, kena COVID gitu. Karena bisa jadi teman-teman ada kemungkinan error ya kan, ada kemungkinan error. Ada error 5% ini gitu ya. Nah, berapa kira-kira? Apakah 100% kalian pasti COVID kalau andai kata tesnya positif gitu ya? Apakah 95% kalian COVID karena tadi dibilang adalah akurasinya 90%, jadi kalian emang akuratnya jadi dia 95% akurat. Jadi ya udah berarti 90% saya pasti kena COVID gitu ya. Atau 9,5% gitu ya. Atau 2% gitu. Mana yang kalian akan pilih gitu ya. Di sini yang kita tahu adalah kita pengen tahu berapa sih kalian benar-benar positif ketika given positif di tesnya gitu ya. Nah, kita punya 2 event gitu ya. Katakanlah kalau event A itu adalah tes positif dan event B adalah real positif. Maksudnya kalian benar-benar positif. Gitu kan? Nah, berarti kalau kayak gini, berapakah chance kamu benar-benar positif corona? Berarti probability dari B, kamu benar corona, setelah kamu tahu kalau kamu itu dites positif, gitu ya kan? Berarti kita cari probability B atau kalian benar-benar positif setelah kalian tahu kalau kalian tesnya adalah positif. Kenapa A di belakang? Karena kalian tes dulu baru yang ditanyain adalah berapa benar-benar kalian kena corona gitu ya. Maka di sini kalau tadi kan dikatakan probabilitas B given A adalah probabilitas B intersection A dibagi dengan probabilitas A, ya kan? Yang di belakang adalah A-nya ini, ya kan? Nah, di sini kita tanya adalah berapa sih B intersection A-nya ini, gitu kan? Berapa probabilitas B intersection A-nya ini, gitu, dibagi dengan probabilitas A-nya, gitu ya. Nah, di sini katakan kalau kalian benar-benar positif, adalah 0,1 gitu, 0,1%. Jadi kalau ada kata ada 1.000 orang, gitu,
1000 orang yang positif, ada 1 orang kemungkinan adalah positif, yaitu 1/1000. Kita pindah di sini, 1/1000. Jadi B intersection A, jadi yang dari kasus yang benar-benar real positif dan yang dites positif gitu ya, itu ada 1 orang di sini kan. Jadi ini yang B, sini dengan A gitu kan. Sini tadi bilang kalau andai kata dari 1000 orang pasti ada 1 orang ini adalah positif. 1 orang. Gitu ya. Nah, kita bagi dengan kemungkinan dari probability A, yaitu tes positif gitu ya. Tes positif di sini adalah tadi dibilang ada kemungkinan dia error gitu ya. 5% error gitu. Bisa jadi yang tes positif itu bisa jadi dia benar-benar positif ya kan, atau 1/1000 ini, atau benar-benar atau errornya ya kan. 5% errornya gitu kan. Jadi yang positif itu bisa jadi benar-benar positif atau dia error gitu. Positif tapi sebenarnya negatif gitu kan. 5% di sini dari 1000 katakanlah. Berarti berapa? Ada 50 orang. Gitu ya. Jadi di sini ada 50 orang per 1000 yang mungkin sakit. Gitu ya. Jadi 1/1000 dibagi dengan 51/1000. Kita coret, atau 1/51, atau kurang lebih adalah 2%. Gitu. Paham ya sampai sini? Kenapa seperti itu? Jadi, kita pengen tahu berapa sih kemungkinan orang itu benar-benar kena corona setelah dia ngelakuin tes positif. Jadi, probabilitas B, karena di sini event B adalah benar-benar positif, setelah Anda tahu kalau Anda tesnya adalah positif. Jadi tes positif belum tentu menandakan kalian positif. Jadi berapa sih kamu benar-benar positif setelah setelah Anda melakukan tes gitu ya. Seperti teman-teman tahu tadi adalah PB intersection A, ketika kita lihat B given A adalah probabilitas B intersection A dibagi dengan probabilitas A seperti yang tadi ya. B intersection A adalah misal ada event B dan A. Nah, di sini punya B itu adalah ada 1 orang misalnya yang pernah sakit. Jadi benar-benar sakit adalah ada 1 orang. Yang dites bisa jadi ada 50 orang gitu ya. Tadi. Dan kalau ada kata tadi ada udah misal ada 50 orang dites dan dia tuh positif gitu ya. Itu. Nah, intersection ya berarti ada 1 orang ini sama-sama dites dan dia ada positif. Jadi 1/1000 atau B intersection A ini adalah 1/1000 dibagi dengan probability A. Probability A ini adalah probability tes positif. Tes positif bisa jadi 2, yaitu benar-benar dia positif dan satu lagi bisa jadi dia positif di tesnya tapi ternyata dia negatif. Jadi tadi berarti errornya adalah 5%. Yang ini benar-benar positif tadi 0,1%. Ya, jadi kalau Anda kata dari 1000 orang, 1/1000 ditambah 50 ini orang yang error. Maksudnya di tesnya dia positif tapi ternyata dia negatif gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2%. Oh, sorry. Nah, kasus lain tentang alkohol dan laki-laki gitu ya. Di sini dikatakan bahwa persentase dari anak muda yang laki-laki dan alkoholik adalah 2,25% gitu kan. Berapa sih probabilitas dari orang alkoholik given being man gitu kan? Berapa sih probabilitas dia itu alkoholik? Kalau A adalah alkoholik, B adalah man, probabilitas man, maka yang ditanyakan adalah berapa sih probabilitas dari dia alkoholik given dia laki-laki. Yang diketahui adalah persentase dari dia itu laki dan alkoholik adalah 2,25%.
Atau PA intersection B itu adalah 2,25%. Kenapa intersection? Intersection jadi man dan alkoholik gitu kan. Ini man dan alkoholik ini adalah 2,25%. Nah, yang ditanyakan adalah PA given B. Nah, men tadi adalah B, alkoholik itu A. Jadi PA given B yang tadi kita tanyain adalah sama dengan PA intersection B dibagi dengan probabilitas dari yang di belakangnya, B. Nah, di sini kita asumsikan adalah probabilitas laki dan perempuan itu adalah setengah-setengah gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, berarti PA given BA intersection B adalah tadi ini adalah 2,25%. Dibagi dengan probabilitas dari B. Tadi B laki kata adalah 50%, kata kita asumsikan adalah probabilitas laki dan perempuan adalah setengah-setengah. Jadi tinggal teman-teman hitung aja berapa. 2,25 per 50 atau 5 per 100. Gitu ya. 5 per 100. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau kita mau tahu tentang conditional probability, itu adalah, sebenarnya rumusnya adalah probabilitas A given B. B di sini adalah event yang terjadi lebih dahulu. Dan A ini adalah event yang terjadi setelahnya. Caranya untuk dapetin PA given B adalah PA irisan B dibagi dengan P yang diketahui pertama, yaitu PB-nya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Jadi, marginal atau conditional probabilitas adalah seperti teman-teman tahu tadi adalah PA given B atau B ini event terjadi sebelumnya, terdahulu, adalah PA intersection B atau PA irisan B dibagi dengan probabilitas yang event yang sebelumnya. Oke. Nah, ada lagi kita main game lagi di kasus M&M contohnya. Nah, contohnya adalah probabilitas orange per B gitu. Ini di sini contohnya adalah AB ini adalah perusahaan. Jadi ada dua perusahaan A dan B gitu. Perusahaan A bisa menghasilkan dalam satu bungkus M&M yang isinya 100, itu isi yang warnanya merah ada 13, warna orange 20 dan selanjutnya. Sedangkan perusahaan B dalam satu bungkus M&M atau 100 butir itu ada 12 red, 25 orange dan selanjutnya gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa sih probabilitas dari bungkus M&M itu, satu bungkus M&M ada orange yang dimana dihasilkan dari perusahaan B gitu ya. Jadi yang kita harus cari adalah probabilitas orange intersection B dibagi dengan probabilitasnya B, benar. Orange intersection B atau orange dan B gitu ya. Yang orange dan punyanya B itu yang mana? Orange dan punyanya B itu adalah berarti yang 25 ini gitu kan. 25 per berapa? 45 ya kan? Karena orange yang probabilitas orange-nya ini adalah 45. Dibagi dengan probabilitas B gitu ya. Probabilitas B itu adalah 100 per 200 gitu ya. Dari B itu ada dari 100 M&M ini dari per 200 gitu ya. Jadi berapa? Teman-teman saya hitung berarti ini adalah 25 dibagi 45, 5 per 9 dibagi 1 per 2. Hitung sendiri ya nanti ya. Berarti kita 10 per 9. Itu ya. Nah, gimana kalau P, B, given orange? Apakah beda? Pasti beda. Berarti yang kita cari adalah sama-sama probabilitas B irisan orange, tapi dibagi di sini bukan PB-nya, tapi yang
orange-nya, yaitu probabilitas orange. Nah, PB irisan orange itu sama nggak sama P orange irisan B? Sama. PB irisan orange, jadi sama-sama ini orange dan B, jadi 25 tetap. 25 per 45, gitu ya. Dan P orange berapa di sini? Probability orange berapa? 45 per 200. Nah, gitu. Teman-teman bisa hitung berapa hasilnya.